Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada orang yang hidupnya biasa saja, tetapi langkahnya selalu seperti dituntun? Tidak kaya raya, tidak sakti, tidak terkenal, namun jarang tersesat dalam keputusan hidup. Sementara banyak orang lain sudah punya ilmu, punya uang, punya koneksi, tetapi batinnya tetap kosong dan kehilangan arah. Leluhur Jawa kuno menyebut ada satu pusaka yang tidak bisa diwariskan lewat benda, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan sebagian besar manusia bahkan tidak sadar bahwa pusaka itu ada di dalam dirinya sendiri. Malam ini, Semar akan membuka lapisan terakhir rahasia pusaka batin yang selama berabad-abad hanya dipahami oleh mereka yang menempuh laku sejati. Karena bisa jadi, yang selama ini kalian cari kemana-mana, diam-diam sudah menunggu di dalam diri kalian sendiri. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Rahasia pusaka batin nduk generasi Z. Pusaka sing dicari di luar, padahal ana ning jero. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Semar mau bertanya pelan saja. Kenapa manusia zaman sekarang begitu sibuk mencari pusaka? Ada yang berburu keris, ada yang mengejar batu akik, ada yang mencari benda bertuah, ada pula yang rela naik gunung, masuk hutan, bahkan menyusuri tempat-tempat angker hanya demi menemukan sesuatu yang dianggap sakti. Lucune, saat pusaka itu belum didapat, hidupnya gelisah. Saat pusaka itu sudah didapat, hidupnya tetap gelisah. Seperti orang membeli payung emas tetapi tetap kehujanan karena lupa membukanya. Ndok, leluhur Jawa kuno sebenarnya mengenal pusaka yang jauh lebih sakti daripada benda apapun. Pusaka itu tidak bisa dicuri, tidak bisa diwariskan lewat surat, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipamerkan di media sosial. Namanya adalah pusaka batin. Orang Jawa dahulu menyebutnya sebagai daya sejati yang bersemayam di dalam diri manusia. Dalam berbagai pitutur tua dikenal ungkapan menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Artinya, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa harta, sakti tanpa kesaktian. Makna terdalamnya sederhana. Kekuatan terbesar manusia bukan berasal dari benda yang dimiliki, melainkan dari keadaan batin yang mampu menguasai dirinya sendiri. Sayangnya, generasi sekarang sering diajari mengejar apa yang terlihat, jarang diajari mengenali apa yang tersembunyi. Akibatnya, banyak yang punya gadget mahal, tapi sulit tidur. Punya ribuan pengikut, tapi kesepian. Punya akses informasi tanpa batas, tapi kehilangan arah hidup. Dalam ilmu psikologi modern, kondisi ini disebut overstimulation. Otak menerima terlalu banyak rangsangan, terlalu banyak notifikasi, terlalu banyak perbandingan, terlalu banyak kebisingan. Gelombang pikiran tidak pernah tenang. Padahal dalam tradisi Jawa kuno,
ketenangan batin dianggap sebagai gerbang utama kekuatan manusia. Semakin tenang seseorang, semakin tajam daya rasanya, semakin kuat intuisi dan keputusannya. Dan disitulah pusaka batin mulai bekerja. Kisah seorang juru tulis kerajaan yang tak pernah kalah. Dalam babat Tanah Jawa, terdapat banyak kisah orang biasa yang memiliki pengaruh besar, bukan karena senjata, tetapi karena kekuatan batinnya. Konon, pada masa lampau hidup seorang juru tulis kerajaan. Ia bukan panglima, bukan adipati, bukan pula seorang sakti mandraguna. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, tetapi semua orang segan kepadanya. Bukan karena takut, melainkan karena kehadirannya membuat orang lain merasa tenang. Suatu hari, terjadi konflik besar di lingkungan kerajaan. Banyak pejabat saling menjatuhkan. Banyak orang berebut pengaruh. Namun juru tulis itu tetap diam. Ia tidak ikut menfitnah, tidak ikut mencaci, tidak ikut memanaskan keadaan. Orang-orang menganggapnya lemah, sampai akhirnya konflik itu menghancurkan semua pihak yang terlibat. Yang tersisa justru orang yang menjaga batinnya tetap jernih. Ndok, itulah salah satu bentuk pusaka batin. Kemampuan menjaga pusat diri saat dunia sedang ribut. Kalau diterjemahkan ke bahasa modern, itu seperti kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan mengelola stres, kemampuan tidak bereaksi berlebihan. Dalam penelitian neuroscience modern, manusia yang mampu mengendalikan emosinya memiliki aktivitas otak yang lebih stabil. Mereka lebih mampu mengambil keputusan jangka panjang, lebih tahan terhadap tekanan, lebih sulit dimanipulasi. Nah, leluhur Jawa sebenarnya sudah memahami itu sejak ratusan tahun lalu. Hanya bahasanya berbeda. Mereka menyebutnya sebagai eling lan waspodo. Eling berarti sadar, waspodo berarti tidak terlena. Jika dua hal ini hidup dalam diri seseorang, maka pusaka batinnya mulai bangkit. Ritual pertama, membuka pusaka batin. Sekarang, Semar akan membocorkan satu lagu sederhana. Tidak perlu sesaji mahal, tidak perlu pergi ke gunung, tidak perlu mencari tempat wingit. Karena tempat paling wingit sebenarnya adalah isi kepala manusia sendiri. Coba lakukan ritual ini selama 7 malam berturut-turut. Menjelang tidur, matikan semua layar, letakkan ponsel jauh dari jangkauan. Duduk tenang, tarik napas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, "Aku mulih marang jati diriku." Artinya, aku pulang kepada diriku yang sejati. Ulangi sebanyak 9 kali. Setelah itu, diam. Biarkan pikiran lewat seperti awan. Jangan dilawan, jangan diikuti. Amati saja. Dalam tradisi kebatinan Jawa, proses ini disebut ngeningake rasa, menjernihkan rasa. Secara ilmiah, saat seseorang memasuki kondisi relaksasi mendalam, gelombang otak mulai bergeser dari beta menuju alfa. Kondisi ini membuat pikiran lebih tenang, lebih fokus, lebih mudah mengakses memori bawah sadar. Disinilah banyak orang mulai menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Dalam serat Centini,
terdapat ajaran yang selaras dengan hal tersebut. Sopo ngerti marang awake dhewe, bakal ngerti marang dalan uripe. Artinya, siapa mengenali dirinya sendiri akan mengenali jalan hidupnya. Karena itu, ndok, pusaka batin bukan benda, bukan jimat, bukan warisan fisik. Pusaka batin adalah kesadaran yang terbangun. Dan malam ini baru gerbang pertamanya yang Semar buka. Sebab masih ada lapisan-lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang dahulu dijaga rapat oleh para leluhur. Lapisan yang membuat manusia mampu membaca pertanda hidup, mengenali arah rezeki, dan merasakan bisikan sunyi dari dirinya yang paling sejati. Itulah yang akan kita buka pada perjalanan berikutnya. Lapisan kedua pusaka batin, rahasia rasa sejati yang hilang di generasi modern. Saat manusia kehilangan kemampuan merasakan. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Pada bait sebelumnya, kita sudah membuka gerbang pertama pusaka batin, gerbang kesadaran. Tetapi itu baru halaman depan, belum masuk ke ruang utama. Karena setelah kesadaran mulai bangun, ada satu kemampuan yang perlahan akan muncul. Namanya rasa sejati. Bukan perasaan, bukan emosi, bukan pula firasat murahan yang sering dijadikan bahan konten menakut-nakuti orang. Rasa sejati adalah kemampuan batin untuk menangkap sesuatu yang tidak tertangkap oleh logika biasa. Orang Jawa kuno sangat menghargai kemampuan ini. Bahkan dalam banyak kisah leluhur, seseorang dianggap dewasa bukan ketika umurnya bertambah, melainkan ketika rasa sejatinya mulai hidup. Sekarang, coba perhatikan kehidupan modern. Orang bisa tahu gosip artis dalam hitungan detik, tapi tidak tahu isi hatinya sendiri. Orang bisa menghafal ratusan video pendek, tapi lupa apa tujuan hidupnya. Orang bisa membaca ribuan komentar, tapi tidak mampu membaca dirinya sendiri. Lucu ya, ponsel makin pintar, penggunanya malah makin bingung. Dok, salah satu penyebabnya adalah kebisingan. Bukan suara kendaraan, bukan suara pasar, melainkan kebisingan pikiran. Dalam psikologi modern, terdapat istilah cognitive overload. Terlalu banyak informasi membuat otak kehilangan kemampuan memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Akibatnya, intuisi melemah, fokus pecah, kepekaan batin tumpul. Padahal, leluhur Jawa sejak dahulu memahami satu prinsip sederhana, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi dari kepentingan diri sendiri, ramai dalam berkarya dan berbuat baik. Maknanya sangat dalam. Semakin banyak kepentingan pribadi memenuhi pikiran, semakin sulit mendengar suara kebijaksanaan dari dalam diri. Karena suara ego selalu lebih berisik daripada suara batin. Dan disitulah rasa sejati mulai tertutup. Kisah empu tua dan murid yang tak pernah mendengar. Konon pada masa Majapahit hidup seorang empu tua yang terkenal bijaksana. Banyak orang datang berguru, termasuk seorang pemuda yang sangat cerdas. Pemuda ini hafal banyak kitab, mengerti banyak mantra, pandai berdebat, pandai berbicara. Tetapi sang empu tidak pernah mengajarinya ilmu rahasia. Berbulan-bulan ia hanya disuruh menyapu halaman, membersihkan daun, menata kayu bakar.
Murid itu kesal. Suatu hari ia bertanya, "Guru, kapan saya diajari ilmu yang sesungguhnya?" Sang empu tersenyum, lalu bertanya balik, "Apakah kau sudah mendengar suara bambu?" Murid itu bingung. "Tentu saja." Empu menggeleng. "Lalu, apakah kau mendengar suara angin yang tidak berbunyi?" Murid itu makin bingung. "Bagaimana mungkin?" Empu kembali tersenyum. "Nah, itulah masalahmu. Kau mendengar dengan telinga, tetapi belum mendengar dengan rasa." Dok, dalam kisah sederhana itu tersimpan pelajaran besar. Banyak manusia hanya menggunakan pikiran, sedikit yang menggunakan rasa. Padahal keputusan terbaik dalam hidup sering lahir dari perpaduan keduanya. Logika memberi arah, rasa memberi kebijaksanaan. Logika melihat fakta, rasa melihat makna. Logika menghitung untung rugi, rasa mempertimbangkan akibat bagi jiwa. Dalam serat Sabdo Palon terdapat ajaran yang selaras. Yen rasa wus urip, pituduh bakal teko tanpa dipanggil. Artinya, jika rasa telah hidup, petunjuk akan datang tanpa dipanggil. Tentu bukan berarti tiba-tiba ada suara gaib berbicara, bukan begitu. Melainkan muncul kejernihan, muncul ketepatan, muncul kemampuan melihat sesuatu lebih luas daripada sebelumnya. Kadang berupa firasat, kadang berupa ide, kadang berupa dorongan hati yang sulit dijelaskan. Dan seringkali ternyata benar. Secara ilmiah hal ini juga menarik. Otak manusia menyimpan jutaan informasi di bawah kesadaran. Ketika pikiran tenang, otak mampu menghubungkan pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat. Itulah sebabnya banyak penemuan besar muncul saat seseorang sedang santai, sedang berjalan, sedang merenung, atau sedang diam. Leluhur menyebutnya rasa, ilmuwan menyebutnya integrasi bawah sadar. Namanya berbeda, tetapi arah pemahamannya sering bertemu. Ritual Jawa kuno menghidupkan rasa sejati. Sekarang Semar Jawa akan membagikan laku kedua. Laku yang dahulu cukup dikenal dalam tradisi kebatinan Jawa. Sederhana, tetapi jarang dilakukan manusia modern. Selama 3 hari berturut-turut, pilih waktu menjelang tidur. Duduk tenang, matikan televisi, matikan musik, matikan semua suara yang tidak perlu. Lalu pejamkan mata. Taruh kedua telapak tangan di dada. Rasakan denyut jantung. Jangan menghitung, jangan mengatur. Rasakan saja. Lalu tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya sedang aku cari? Diam. Jangan buru-buru menjawab. Biarkan pertanyaan itu turun ke dalam. Kadang jawaban tidak datang malam itu juga. Kadang datang esok pagi. Kadang datang beberapa hari kemudian. Tetapi biasanya akan muncul dalam bentuk kesadaran baru. Dalam bentuk pemahaman yang lebih jernih. Dalam bentuk keberanian mengambil keputusan. Dalam tradisi Jawa, proses ini dikenal sebagai nyuwun pituduh marang rasa, meminta petunjuk kepada rasa. Secara psikologis, latihan ini membantu seseorang memperkuat kesadaran diri, meningkatkan fokus, mengurangi impulsivitas, membantu otak menyusun ulang prioritas hidup. Ndok, semakin sering dilakukan, semakin mudah seseorang membedakan mana keinginan sesaat, mana kebutuhan sejati, mana suara ketakutan, mana suara kebijaksanaan. Karena tidak semua yang berteriak di kepala kita adalah kebenaran. Kadang yang paling benar justru yang paling sunyi. Dalam serat Dormo Gandul terdapat pitutur. Sing jero dudu segorone, nanging rasa kang ana ing jero menungso. Artinya, yang paling dalam bukanlah lautan, melainkan rasa yang ada di dalam manusia.
Maknanya luar biasa. Manusia sering menjelajah dunia, tetapi lupa menjelajahi dirinya sendiri. Padahal pusaka terbesar ada di sana. Dan malam ini, lapisan kedua pusaka batin mulai terbuka. Rasa sejati mulai dibangunkan. Namun perjalanan masih jauh. Karena setelah rasa hidup akan muncul kemampuan yang lebih misterius lagi. Kemampuan yang dahulu dipercaya para leluhur sebagai pagar gaib manusia. Bukan pagar dari bambu, bukan pagar dari mantra, melainkan pagar yang melindungi pikiran, emosi, dan jalan hidup dari pengaruh buruk. Itulah lapisan ketiga pusaka batin. Lapisan yang dalam berbagai kisah Jawa kuno sering disebut sebagai cahyo sejati. Dan itulah rahasia yang akan Semar ceritakan pada perjalanan berikutnya. Cahyo sejati, pagar gaib leluhur yang tak terlihat namun nyata pengaruhnya. Pagar yang tidak dibangun dari batu. Rahayu, Ndok, Toleh, putu-putuku kabeh. Setelah kesadaran mulai bangun, setelah rasa sejati mulai hidup, maka leluhur Jawa kuno percaya ada sesuatu yang perlahan muncul dari dalam diri manusia. Sesuatu yang tidak terlihat mata, tidak terdengar telinga, tetapi pengaruhnya bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyebutnya cahyo sejati. Cahyo berarti cahaya. Namun jangan membayangkan lampu yang menyala dari kepala. Kalau sampai begitu nanti malah bikin tetangga takut. Yang dimaksud leluhur bukan cahyo fisik, melainkan pancaran keadaan batin. Karena manusia sebenarnya memancarkan sesuatu melalui cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara memandang dunia. Pernahkah Ndok bertemu seseorang yang baru datang tetapi suasananya langsung terasa nyaman? Belum banyak bicara, belum menunjukkan apa-apa, tetapi kehadirannya menenangkan. Sebaliknya, pernahkah bertemu seseorang yang tersenyum ramah namun membuat hati terasa tidak enak? Nah, orang Jawa dahulu sangat memperhatikan hal seperti itu. Mereka percaya kualitas batin akan memancar keluar menjadi energi kehidupan. Dalam serat Centini terdapat ajaran, rupa bisa ngapusi, tetapi rasa ora bakal cidro. Artinya, wajah bisa menipu, tetapi rasa tidak akan berdusta. Maknanya sederhana, apa yang ada di dalam diri seseorang lambat laun akan terlihat dalam kehidupannya. Karena batin yang dipenuhi iri hati akan mempengaruhi cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak. Sebaliknya, batin yang jernih juga akan mempengaruhi semuanya. Dalam ilmu psikologi modern ada fenomena yang mirip. Emosi manusia ternyata dapat menular kepada orang lain. Penelitian menunjukkan suasana hati seseorang bisa mempengaruhi lingkungan sosialnya. Sikap tenang membuat orang lain ikut tenang. Sikap panik membuat orang lain ikut panik. Jadi, ketika leluhur berbicara tentang cahyo sejati, sebagian maknanya juga berkaitan dengan kualitas batin yang terpancar keluar. Bukan sulap, bukan sihir, melainkan pengaruh nyata dari keadaan jiwa manusia. Kisah penjaga hutan yang tak pernah diganggu. Konon, pada masa dahulu, di lereng Gunung Jawa, hidup seorang penjaga hutan. Rumahnya sederhana, jauh dari keramaian. Malam-malam di tempat itu terkenal angker. Banyak orang mengaku mendengar suara aneh, melihat bayangan misterius. Bahkan tidak sedikit yang ketakutan saat melewatinya. Anehnya, penjaga hutan itu hidup puluhan tahun tanpa pernah mengalami gangguan. Suatu hari, seorang pemuda bertanya, "Mbah, apa rahasianya? Apakah punya jimat?
Apakah punya mantra? Apakah punya ilmu kebal? Penjaga tua itu tertawa, lalu berkata, "Aku ora njogo awakku nganggo jimat, nanging njogo pikiranku supaya ora peteng." Artinya, aku tidak menjaga diriku dengan jimat, tetapi menjaga pikiranku agar tidak gelap. Ndok, jawaban itu terdengar sederhana, tetapi sangat dalam. Karena banyak ketakutan manusia sebenarnya lahir dari pikirannya sendiri. Banyak penderitaan diperbesar oleh bayangannya sendiri. Banyak konflik muncul karena prasangka yang tidak pernah diperiksa. Leluhur memahami bahwa batin yang gelap menarik lebih banyak kegelapan, sedangkan batin yang terang lebih mudah menemukan jalan keluar. Dalam serat Gotoloco terdapat ajaran yang bernada tajam. Manungso kang kalah dening pikirange dhewe bakal dadi tawanan uripe. Artinya, manusia yang kalah oleh pikirannya sendiri akan menjadi tawanan hidupnya. Kalimat ini sangat relevan untuk zaman sekarang. Lihatlah betapa banyak orang yang tersiksa oleh ketakutan akan masa depan. Takut gagal, takut miskin, takut ditolak, takut tidak dianggap, takut tidak viral. Yang terakhir itu penyakit baru zaman modern. Padahal belum tentu hal yang ditakutkan benar-benar terjadi, tetapi pikiran sudah lebih dulu membuat penjara. Karena itu, cahyo sejati bukan sekadar konsep mistis. Ia adalah kondisi batin yang membuat manusia tidak mudah dikuasai ketakutan, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dipermainkan oleh keadaan. Ritual Jawa kuno menyalakan cahyo sejati. Sekarang kita masuk pada lagu ketiga, lagu yang dahulu dilakukan banyak pelaku tirakat Jawa. Tidak rumit, tidak membutuhkan tempat keramat, tidak memerlukan benda khusus. Yang dibutuhkan hanya kejujuran terhadap diri sendiri. Selama 7 malam sebelum tidur, sediakan waktu sekitar 10 menit. Duduk tenang, tarik napas perlahan, kemudian ingat kembali seluruh kejadian hari itu. Dari pagi hingga malam, perhatikan satu persatu. Apa yang membuat marah? Apa yang membuat sedih? Apa yang membuat iri? Apa yang membuat bahagia? Jangan menghakimi diri sendiri, amati saja. Setelah itu, tanyakan dalam hati, hari ini bagian mana dari diriku yang masih gelap? Diam, biarkan jawaban muncul. Kadang berupa ingatan, kadang berupa penyesalan, kadang berupa kesadaran yang selama ini dihindari. Dalam tradisi Jawa kuno, laku ini dikenal sebagai mawas diri, melihat diri sendiri dengan jujur. Secara ilmiah, latihan seperti ini mirip dengan refleksi diri yang terbukti membantu meningkatkan kesadaran emosional, membantu mengurangi perilaku impulsif, membantu memperkuat kendali diri. Karena manusia yang mengenali bayangannya sendiri lebih sulit dikuasai oleh bayangan itu. Ndok, banyak orang ingin menjadi sakti, tetapi tidak berani melihat kelemahannya sendiri. Padahal keberanian terbesar bukan melawan orang lain, melainkan menghadapi isi diri sendiri. Dalam serat Sabdo Palon terdapat pitutur, sing bisa menangake awake dhewe luwih luhur tinimbang menangake donya. Artinya, siapa mampu menaklukkan dirinya sendiri lebih mulia daripada menaklukkan dunia. Dan dari situlah cahyo sejati mulai menyala. Bukan cahaya yang terlihat mata, melainkan cahaya kesadaran, cahaya kejernihan, cahaya yang membuat langkah hidup tidak mudah tersesat. Namun, perjalanan pusaka batin belum selesai, karena setelah cahyo sejati menyala, akan terbuka lapisan yang jauh lebih dalam. Lapisan yang dahulu hanya diajarkan kepada mereka yang mampu menjaga batinnya.
lapisan yang dipercaya menjadi sumber kewibawaan alami para leluhur. Bukan kewibawaan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena keturunan, melainkan karena kekuatan suni yang memancar dari dalam jiwa. Dalam tradisi Jawa kuno, lapisan itu disebut sebagai wahyu rasa jati. Dan itulah gerbang berikutnya yang akan Semar bukakan untuk putu-putuku kabeh. Wahyu rasa jati. Kekuatan sunyi yang membuat leluhur dihormati tanpa meminta penghormatan. Ketika kewibawaan tidak bisa dibeli. Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Setelah cahya sejati mulai menyala, leluhur Jawa kuno percaya ada lapisan berikutnya yang jauh lebih halus, jauh lebih dalam, dan jauh lebih langka. Namanya wahyu rasa jati. Jangan buru-buru membayangkan wahyu seperti cahaya turun dari langit lalu masuk ke kepala seseorang. Kalau begitu gampang sekali, tinggal duduk menunggu langit bocor. Yang dimaksud leluhur bukan seperti itu. Wahyu dalam pengertian Jawa kuno sering dimaknai sebagai kemampuan menerima kejernihan batin yang lebih tinggi daripada kepentingan diri sendiri. Sederhananya, seseorang mulai hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga memahami dampak tindakannya terhadap orang lain. Disinilah kewibawaan sejati lahir. Endok, pernahkah kalian melihat seseorang yang tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara semua orang mendengarkan? Tidak memaksa, tidak membentak, tidak mengancam, namun kehadirannya membuat orang lain menghormatinya. Sebaliknya, ada pula orang yang setiap hari berteriak meminta dihormati. Memamerkan jabatan, memamerkan kekayaan, memamerkan gelar. Tetapi begitu ia pergi, tidak ada yang benar-benar menghargainya. Karena penghormatan yang dipaksa bukanlah penghormatan. Itu hanya ketakutan yang sedang menyamar. Dalam pitutur Jawa dikenal ungkapan, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri seseorang terlihat dari tutur katanya, sedangkan penampilan terlihat dari pakaiannya. Maknanya sangat relevan sampai hari ini. Karena manusia modern sering sibuk menghias penampilan, tetapi lupa merawat perkataan. Padahal kata-kata adalah jendela isi batin. Orang yang pikirannya kacau, biasanya ucapannya juga kacau. Orang yang batinnya damai, biasanya ucapannya membawa keteduhan. Itulah salah satu tanda wahyu rasa jati mulai bekerja. Kisah seorang petani yang dihormati para bangsawan. Konon, pada masa lampau di tanah Jawa, hidup seorang petani tua. Ia tidak memiliki jabatan, tidak kaya raya, tidak terkenal. Rumahnya sederhana, pakaiannya biasa saja. Namun anehnya, banyak pejabat kerajaan datang meminta pendapat kepadanya. Para bangsawan segan kepadanya. Para pemuda menghormatinya. Padahal ia tidak pernah meminta semua itu. Suatu hari seorang tamu bertanya, "Mbah, ilmu apa yang membuat semua orang menghormatimu?" Petani tua itu tersenyum, lalu menjawab, "Aku mung nyoba dadi wong sing migunani." Artinya, aku hanya berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi itulah inti wahyu rasa jati. Karena manusia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri,
biasanya akan sibuk mencari pengakuan. Sedangkan manusia yang hidup memberi manfaat akan menerima penghormatan tanpa mencarinya. Dalam Serat Centini terdapat ajaran yang sejalan. Wong utama iku dudu sing paling sugih, nanging sing paling migunani. Artinya, orang utama bukan yang paling kaya, melainkan yang paling bermanfaat. Ndok, lihatlah zaman sekarang. Banyak orang berlomba terlihat hebat, sedikit yang berlomba menjadi berguna. Banyak orang ingin dikenal, sedikit yang ingin membantu. Banyak orang ingin dipuji, sedikit yang ingin memperbaiki diri. Kadang manusia lebih sibuk mengedit foto daripada mengedit wataknya. Padahal yang menentukan kualitas hidup bukanlah seberapa bagus gambar profil kita, melainkan seberapa baik kualitas batin kita. Dalam psikologi modern, terdapat konsep yang disebut pro-social behavior, perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa manusia yang hidup dengan tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, lebih tahan menghadapi tekanan, lebih memiliki makna hidup. Ternyata, apa yang dipahami ilmuwan hari ini sudah lama disentuh oleh kebijaksanaan para leluhur. Ritual Jawa kuno menarik wahyu rasa jati. Sekarang, Semar akan membuka laku keempat. Laku yang dahulu diajarkan kepada para calon pemimpin, bukan untuk memperoleh kekuasaan, melainkan agar tidak mabuk kekuasaan. Selama 7 hari berturut-turut, pilih satu tindakan kecil yang memberi manfaat kepada orang lain. Tidak perlu besar, tidak perlu diumumkan, tidak perlu diposting, tidak perlu dibuat konten. Lakukan diam-diam. Membantu seseorang, meringankan beban orang tua, memberi makan hewan, menolong teman, membersihkan lingkungan, apa saja, asalkan tulus. Setelah melakukannya, duduklah beberapa menit, lalu tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana rasanya memberi tanpa ingin dipuji? Perhatikan jawabannya, karena disitulah sesuatu mulai berubah. Sedikit demi sedikit, ego melemah. Sedikit demi sedikit, rasa kemanusiaan menguat. Sedikit demi sedikit, batin menjadi lebih luas. Dalam tradisi Jawa kuno, laku ini sering dikaitkan dengan konsep memayu hayuning bawana. Istilah yang juga muncul dalam berbagai naskah kebijaksanaan Jawa. Artinya adalah memperindah dan menjaga keharmonisan kehidupan. Maknanya sangat dalam. Manusia tidak hadir di dunia hanya untuk mengambil, tetapi juga untuk memperbaiki, untuk merawat, untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dalam psikologi modern, tindakan seperti ini membantu membangun empati, mengaktifkan pusat penghargaan alami dalam otak, meningkatkan rasa keterhubungan dengan sesama, membuat hidup terasa lebih bermakna. Dok, inilah rahasia yang sering terlupakan. Kewibawaan sejati tidak lahir dari rasa ingin dihormati. Kewibawaan lahir ketika seseorang berhenti memikirkan dirinya sendiri secara berlebihan, lalu mulai memikirkan manfaat yang bisa ia berikan. Dalam Serat Dharma Gandul terdapat pitutur, urip iku urup, artinya hidup itu memberi nyala. Makna filosofisnya sederhana, namun tajam. Ritual Jawa kuno menarik wahyu rasa jati. Sekarang, Semar akan membuka laku keempat. Laku yang dahulu diajarkan kepada para calon pemimpin, bukan untuk memperoleh kekuasaan, melainkan agar tidak mabuk kekuasaan. Selama 7 hari berturut-turut, pilih satu tindakan kecil yang memberi manfaat kepada orang lain. Tidak perlu besar,
tidak perlu diumumkan, tidak perlu diposting, tidak perlu dibuat konten. Lakukan diam-diam. Membantu seseorang, meringankan beban orang tua, memberi makan hewan, menolong teman, membersihkan lingkungan, apa saja, asalkan tulus. Setelah melakukannya, duduklah beberapa menit, lalu tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana rasanya memberi tanpa ingin dipuji? Perhatikan jawabannya, karena disitulah sesuatu mulai berubah. Sedikit demi sedikit, ego melemah. Sedikit demi sedikit, rasa kemanusiaan menguat. Sedikit demi sedikit, batin menjadi lebih luas. Dalam tradisi Jawa kuno, laku ini sering dikaitkan dengan konsep memayu hayuning bawana. Istilah yang juga muncul dalam berbagai naskah kebijaksanaan Jawa. Artinya adalah memperindah dan menjaga keharmonisan kehidupan. Maknanya sangat dalam. Manusia tidak hadir di dunia hanya untuk mengambil, tetapi juga untuk memperbaiki, untuk merawat, untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dalam psikologi modern, tindakan seperti ini membantu membangun empati, mengaktifkan pusat penghargaan alami dalam otak, meningkatkan rasa keterhubungan dengan sesama, membuat hidup terasa lebih bermakna. Dok, inilah rahasia yang sering terlupakan. Kewibawaan sejati tidak lahir dari rasa ingin dihormati. Kewibawaan lahir ketika seseorang berhenti memikirkan dirinya sendiri secara berlebihan, lalu mulai memikirkan manfaat yang bisa ia berikan. Dalam serat Dharma Gandul terdapat pitutur, urip iku urup, artinya hidup itu memberi nyala. Makna filosofisnya sederhana, namun tajam. Jangan menjadi manusia yang hanya menghabiskan ruang. Jadilah manusia yang menerangi ruang. Dan ketika seseorang mulai hidup seperti itu, wahyu rasa jati perlahan turun ke dalam kehidupannya. Bukan berupa mujizat, bukan berupa kesaktian, melainkan berupa ketepatan langkah, kejernihan keputusan, kewibawaan alami, dan ketenangan yang tidak mudah diguncang keadaan. Namun, putu-putuku kabeh, masih ada satu lapisan terakhir. Lapisan yang paling dijaga oleh para leluhur. Lapisan yang menjadi inti dari seluruh pusaka batin. Lapisan yang membuat manusia tidak lagi mencari kekuatan di luar dirinya. Karena ia telah menemukan sumber kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dalam berbagai ajaran kebatinan Jawa kuno, lapisan itu disebut sebagai manunggaling rasa sejati, gerbang penyatuan antara manusia dengan hakikat terdalam dirinya. Dan itulah rahasia terakhir yang akan Semar bukakan pada perjalanan berikutnya. Manunggaling rasa sejati, inti pusaka batin yang membuat manusia tidak lagi kehilangan arah hidup, pencarian yang berakhir di dalam diri. Rahayu. Ndok, tole, putu-putuku kabeh. Sampailah kita pada lapisan terakhir. Lapisan yang paling sunyi, paling dalam, dan paling sering terlewatkan manusia. Karena manusia biasanya mencari kemana-mana. Mencari ke gunung, mencari ke kitab, mencari ke guru, mencari ke benda pusaka, mencari ke ramalan, mencari ke dunia luar. Padahal yang dicari sebenarnya sedang duduk diam di dalam dirinya sendiri. Seperti orang mencari kacamatanya ke seluruh rumah, padahal kacamatanya sedang dipakai. Itulah yang sering terjadi pada manusia modern. Mereka mencari ketenangan, tetapi hidupnya penuh perlombaan. Mereka mencari kebahagiaan, tetapi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ndok, dalam berbagai ajaran Jawa kuno, puncak perjalanan batin disebut
manunggaling rasa sejati. Bukan menyatu dengan kesaktian, bukan menyatu dengan kekuatan gaib, bukan pula menjadi manusia sakti yang bisa melakukan hal-hal aneh, melainkan ketika seseorang tidak lagi terpecah antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Semua menjadi selaras, semua menjadi satu. Dalam pitutur tua Jawa terdapat ungkapan manunggalo cipto, rasa, lan korso. Artinya, bersatunya pikiran, rasa, dan kehendak. Makna filosofisnya sangat dalam, karena sebagian besar penderitaan manusia muncul saat ketiganya saling bertentangan. Pikiran berkata satu hal, hati menginginkan hal lain, perbuatan berjalan ke arah berbeda. Akibatnya hidup terasa berat, bingung, lelah, kosong. Sedangkan ketiga-ketiganya mulai selaras, muncullah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah inti pusaka batin yang sesungguhnya. Kisah leluhur yang tidak pernah kehilangan jalan. Konon, dalam salah satu kisah tua yang hidup di masyarakat Jawa, terdapat seorang pengembara yang menghabiskan puluhan tahun mencari guru sakti. Ia mendatangi banyak padepokan, belajar banyak ilmu, mengumpulkan berbagai ajian, menyimpan berbagai pusaka, tetapi hatinya tetap gelisah. Suatu hari, ia bertemu seorang kakek tua yang sedang menanam pohon di pinggir jalan. Kakek itu tampak biasa saja, tidak membawa pusaka, tidak memakai pakaian kebesaran, tidak menunjukkan kesaktian apapun. Pengembara itu bertanya, "Mbah, di mana aku bisa menemukan jalan hidupku?" Kakek itu tersenyum, lalu menunjuk dada si pengembara. "Sing kue goleki wis suwi manggon ning kono." Artinya, yang kau cari sudah lama tinggal di sana, sambil menunjuk dadanya. Saat itulah pengembara tersadar. Selama ini ia sibuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi lupa mengenali dirinya sendiri. Ia sibuk mencari cahaya, tetapi tidak pernah membersihkan kaca tempat cahaya itu memancar. Ndok, kisah itu masih sangat relevan hari ini. Banyak orang mengumpulkan informasi, tetapi tidak mengumpulkan kebijaksanaan. Banyak orang mengoleksi motivasi, tetapi tidak membangun disiplin diri. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak mau berubah. Dalam serat Sabdo Palon terdapat pitutur, "Sopo ngerti marang asal lan tujuan uripe, ora bakal gampang kesasar." Artinya, siapa mengenali asal dan tujuan hidupnya tidak akan mudah tersesat. Secara psikologi modern, manusia yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung lebih tahan menghadapi tekanan, lebih stabil secara emosional, lebih mampu bangkit saat menghadapi kegagalan, karena mereka tidak kehilangan arah. Dan arah itulah yang lahir ketika seseorang mulai manunggal dengan rasa sejatinya. Ritual terakhir pusaka batin leluhur. Sekarang, Semar akan membuka laku terakhir. Laku yang sederhana, tetapi jika dilakukan sungguh-sungguh, dapat mengubah cara seseorang menjalani hidup. Selama 40 malam, sebelum tidur, duduk tenang. Tarik napas perlahan, lalu ingat 3 hal. Pertama, apa yang paling membuatmu bersyukur hari ini? Kedua, apa kesalahan yang perlu diperbaiki? Ketiga, apa manfaat yang ingin kau berikan besok? Setelah itu, ucapkan perlahan dalam hati, "Aku eling marang jati diriku. Aku eling marang dalan uripku. Aku eling marang tugas uripku."
Artinya, aku ingat kepada diriku yang sejati. Aku ingat kepada jalan hidupku. Aku ingat kepada tugas hidupku. Kemudian diam beberapa menit. Rasakan napas. Rasakan keberadaan diri. Rasakan bahwa hidup bukan perlombaan tanpa akhir. Rasakan bahwa dirimu tidak harus menjadi orang lain. Dalam kebatinan Jawa, lagu ini merupakan bentuk eling lan waspada tingkat dalam. Kesadaran yang terus dijaga setiap hari. Secara ilmiah, latihan seperti ini memperkuat fokus, membantu membangun pola pikir reflektif, mengurangi stres, menata ulang prioritas hidup, dan memperkuat hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ndok, pada akhirnya pusaka batin bukan tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Pusaka batin adalah menjadi lebih utuh daripada dirimu yang kemarin. Bukan tentang menguasai dunia, tetapi menguasai diri sendiri. Bukan tentang mencari penghormatan, tetapi menjadi manusia yang layak dihormati. Bukan tentang terlihat bercahaya, tetapi menjadi cahaya bagi kehidupan. Dan sekarang, perjalanan 5 lapisan pusaka batin telah selesai. Kesadaran telah dibangunkan, rasa sejati telah disentuh, cahaya sejati telah dinyalakan, wahyu rasa jati telah dipahami, dan manunggaling rasa sejati telah dibukakan. Yang tersisa bukan lagi pengetahuan, melainkan laku. Karena ilmu yang tidak dijalankan hanyalah hiasan pikiran, sedangkan ilmu yang dijalankan akan menjadi jalan kehidupan. Maka sebelum Semar menutup kisah malam ini, mari duduk sejenak dalam batin yang tenang. Tarik napas perlahan dan resapkan doa para leluhur ini. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah keteduhan dalam hati kami. Terjadilah kekuatan dalam langkah kami. Terjadilah kebijaksanaan dalam keputusan kami. Terjadilah kelapangan dalam rizki kami. Terjadilah kesehatan bagi raga dan batin kami. Terjadilah kemampuan untuk melihat kebaikan di tengah kesulitan. Terjadilah keberanian untuk memperbaiki diri sebelum menyalahkan dunia. Terjadilah cahaya kesadaran yang menerangi jalan hidup kami. Terjadilah keseimbangan antara akal, rasa, dan laku kami. Terjadilah kehidupan yang bermanfaat bagi sesama makhluk. Terjadilah keselamatan lahir dan batin bagi putu-putuku kabeh. Rahayu, 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 Hong Rahayu. Lan Samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati